Hai semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait dengan kasus Brigadir Joshua, persidangan yang sudah semakin mencapai dalam tahapan pembuktian karena dalam tahapan sekarang aja yang baru dihadirkan saksinya dari pihak JPU itu sudah banyak hal-hal yang kita nilai adalah konyol. Salah satunya adalah Susi ya, yang begitu banyak sekali menampilkan dan juga mengatakan hal-hal yang konyol. Nanti kita akan lihat nih, karena kan sekarang ini persidangannya harus ditunda atau break dulu karena ada KTT G20 di Bali yang menunjukkan juga ternyata memang peristiwa dari Verdi Sambo. Kita pikir sudah selesai itu ya masa kegelapannya, masa powerfulnya seorang Verdi Sambo. Tetapi ternyata karena ini juga ditunda, aku melihatnya ternyata belum 100% menghilang nih kekuatan seorang Verdi Sambo karena dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses KTT G20 di Bali tersebut. Sekarang sudah selesai KTT G20 tersebut. Setelah aku melihat ini dari media massa, aku mengamati bahwa ternyata adalah salah satu strategi sepertinya, karena kan pemerintah sudah mengeluarkan uang banyak ya untuk melakukan persiapan KTT G20 yang aku juga sangat mengapresiasi. Luar biasa sekali pembahasan di Thailand juga. Teman-teman kolegaku, para profesor juga mengatakan, wah Anjas hebat sekali ya Indonesia dengan segala macam pencapaiannya. Kalau takutnya di internasional antusiasnya begitu tinggi, Bali, Indonesia selalu menjadi pemberitaan utama. Karena di Indonesia juga maunya dengan biaya yang telah dikeluarkan jangan sampai tertutup beritanya oleh Verdi Sambo. Aku menangkapnya adalah ke arah sana, kenapa dihentikan selama seminggu. Walaupun dari jaksa penuntut umum dan juga dari pengadilan aku tangkapnya mereka melakukan penghentian sementara ini agar melakukan kayak evaluasi terlebih dulu. Tetapi kalau bagi aku nggak make sense sih. Kenapa harus dievaluasi? Bukankah semuanya sudah on the track? Kalau ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki, tak perlulah harus ditunda selama seminggu. Teknis dalam hitungan beberapa jam, mereka juga sudah berpengalaman, ya bisa langsung disesuaikan. Tetapi kalau aku tangkap, ditunda karena agar pemberitaannya bisa fokus juga ke KTT, which is fine lah. Dan kita akan lihat nanti di persidangan terbaru, terdakwanya harusnya kalau sesuai jadwal akan ada terdakwa Barada Eliezer atau Richard Eliezer, kedua adalah Kuat Ma'ruf, ketiga dengan Bribka Riki Rizal. Saksinya ya pasti ada Susi dan juga kawan-kawan lainnya. Nah, kalian masih ingat nggak teman-teman pada saat Susi, kan kita sudah tahu ya ada banyak keterangan yang nggak masuk akal dan juga bertolak belakang dengan saksi lainnya atau bahkan dengan keterangan Susi di terdakwa berbeda. Pada saat Susi diminta untuk mempraktekkan apa yang telah disampaikan di pengadilan, peristiwa di Magelang. Ini kan salah satu bahan yang dijadikan senjata pamungkas sepertinya oleh timnya FS. Saat praktekan gimana nolong PC saat tergeletak di Magelang tersebut, kita bisa melihat ya bahasa tubuhnya Susi itu kayak kikuk, kayak nggak natural, kayak dia tuh berpikir gitu apa yang dilakukan. Karena kan ini tuh kalau kita lagi mempraktekkan sesuatu hal, apa yang telah kita saksikan, telah kita lihat, biasanya berpikirnya tidak selama itu. Mungkin kalau berpikirnya hanya dalam hitungan 1, 2, 3 detik, oke lah, make sense. Tapi kalau hitungannya aku hitung, pada saat Susi diperintahkan misalnya sama hakim begini, Susi, gimana waktu posisi tergeletaknya Putri Chandrawati saat kamu lihat di Magelang tersebut di lantai 2? Susi itu pada saat tergeletak malah duduk gitu loh, duduk yang kayak duduk bersandar bukan tergeletak. Terus dia bilang begini, itu duduk atau tidur kata hakim. Terus si Susi bilang duduk. Oh mungkin menurut aku kalau selogika aku kenapa dia bisa mengatakan tergeletak, ya mungkin tidak duduk seperti ini ya, tetapi mungkin agak sedikit tiduran tetapi dengan posisi tergeletak yang tidak seperti itu. Itu adalah definisi tergeletak, walaupun dia kayak bersandar, tapi kan ada bersandarnya cukup condong kayak miring gitu loh. Kalau yang Susi praktekan itu bukan posisi tergeletak, tapi posisi duduk doang di bawah gitu. Kalau tergeletak ya paling nggak kepalanya di belakang, ya you know lah what I mean ya. Itu bagian yang menurut aku adalah janggal dari keterangannya Susi pada saat mempraktekkan. Kenapa kita bisa melihatnya janggal? Ya kita ngertilah istilah tergeletak itu beda dengan terduduk, dan hakim pun berkali-kali menegaskan mana tergeletak atau terduduk. Tetapi kan hakim tidak mau mengkonfrontasi terlalu dalam, hanya ingin mencari keyakinan saja. Dan aku yakin ya hakim harusnya tidak teryakinkan dengan peristiwa ini, karena pada saat tergeletak aja ternyata
Susi tidak bisa mempraktekkan dengan meyakinkan. Terus pada saat itu juga ada peristiwa katanya memeluk, kan ada salah satu keterangan. Susi bilang kakinya Bu PC itu dingin, badannya dingin semua. Terus pada saat dia datang menolong, dia memeluk. Bagi aku juga janggal ya. Apakah Putri Chandrawati dan juga Susi ini punya kedekatan emosional yang luar biasa? Misalnya kayak, let's say kayak celebrity family gitu, kayak Raffi Ahmad, terus dengan asistennya, atau Rafathar dengan asistennya yang kita bisa relatable. Itu kan memang antara asisten dengan majikan sangat dekat sekali, bisa peluk, bisa macam-macam dalam hal yang positif ya. Tetapi ini pada saat si Susi itu menyelamatkan Putri Chandrawati yang diklaimnya tergeletak, tetapi dia langsung pertama kali itu memeluk. Bagi aku sangatlah janggal, harusnya ya digoyang-goyang dulu, atau ibu bangun baru dipeluk. Tapi bahkan gini deh, pada saat sudah digoyang-goyang, memeluk aja itu udah janggal bagi aku. Biasanya sih kita tidak, orang yang kerja sama kita mana berani memeluk kita walaupun sejenis begitu, karena itu adalah indikasi sebuah kedekatan yang sangat luar biasa. Dengan hal yang kita lihat selalu mengatakan Susi siap, pokoknya apapun yang diperintahkan selalu diikuti. Bagi aku itu bukan indikasi kedekatan secara emosional, karena kalau orang dekat secara emosional kayak kita dengan adik kita atau orang tua kita, tidak semua hal yang mereka sampaikan kita selalu mengatakan setuju atau siap atau linear lah dengan apa yang inginkan. Kadang kita juga kadang membantahkan ya. Tetapi berbeda dengan keluarga yang Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, keterangan sejumlah saksi yang berasal dari karyawannya mereka mengatakan bahwa tidak pernah ada mereka mendengar ada perintah dari Ferdy Sambo atau Putri Chandrawati yang berani menolaknya. Itu menurut aku pelukan itu adalah indikasi kedekatan secara emosional. Dan menurut aku dengan dia dipeluk itu bohong sekali sih. Indikasinya tidaklah 100% dibenarkan. Kita nggak tahu apakah hakim akan percaya dengan peristiwa ini. Kemudian juga kapan pegang kakinya. Ini adalah bagian hakim juga menanyakan tentang meraba-raba tubuh gitu kan ya. Si hakim bilang begitu. Kemudian Susi bilang bahwa bukan meraba-raba tapi megang kakinya yang mulia begitu. Tapi kan kaki itu bagian dari tubuh juga. Ya, aku harus fair kalau untuk kaki masih oke lah ya, karena mungkin bawahan megang atasan kaki itu masih masuk akal. Ini bagian yang masuk akal menurut aku. Tetapi kalau pada saat memeluk itu yang tidak masuk akal. Kalau menurut kalian masuk akal, boleh tuliskan di kolom komentar ini kenapa kalian berpikir itu boleh-boleh aja. Nah, kemudian pada saat ditanya nih sama yang mulia hakim, waktu Susi kamu lihat Putri Chandrawati di lantai 2 tersebut, kondisinya dalam keadaan sadar atau tidak? Itu diemnya lama. Lamanya itu nggak cuma 1, 2, 3 detik, itu masih normal. 1, 2, 3 detik itu normal, tapi lamanya aku hitung itu lebih dari 30 detik Susi diam. Kemudian hakim juga kesal dengan nada tinggi mengatakan, bingung kan? Karena kamu lagi mikir untuk bohong, apalagi setelah hakimnya agak sedikit menunjukkan emosional. Emosional itu artinya nggak harus selalu marah ya, tapi menunjukkan sesuatu hal yang cukup adjektif lah banyak di sana. Akhirnya Susi mengatakan, menjawab tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Padahal dikatakan sebelumnya antara sadar, antara tidak. Ya nggak tahu nih, nggak tahu istilahnya antara sadar atau tidak, apakah ada seperti itu. Nah, bagian dari sini adalah peristiwa menjadi kunci untuk nanti pada saat timnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati berusaha meyakinkan hakim tentang peristiwa yang di Magelang tersebut. Secara undang-undang, aku lihat secara hukum pidana, banyak ahli pidana mengatakan ini tidak akan mempengaruhi peristiwa pembunuhan berencana ini. Tetapi kalau aku lihat yang berusaha mereka wujudkan adalah agar menjadi excuse dan juga kayak memperbaiki nama keluarganya FS dan juga PC, ada menjadi alasan kenapa saya melakukan seperti itu. Nah, makanya juga kan ini ada salah satu ada kayak citra keluarga FS yang berusaha dibangun kembali. Nah, FS ini juga terus memainkan peranannya untuk menjadi seorang suami yang kesannya adalah bertanggung jawab dan kayak hero, kayak pahlawan bagi keluarganya. Bahkan dia juga mengatakan di persidangan pada saat sejumlah saksi berkata, ajudan dan juga karyawan yang lainnya, saya sudah menganggap mereka ini adalah anak-anak saya. Yogi harus membatalkan pernikahannya. Saya mau minta maaf. Itu pada saat FS mengatakan hal seperti ini ke Yogi, itu suaranya bergetar dan mau meneteskan air mata.
actingnya bagus bagi aku. Kalau bagi kalian itu adalah murni, ya kita nggak tahu. Karena kan Efes tuh selalu mengatakan, saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Tetapi pada saat dia mengatakan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, kan kenyataannya tidak seperti itu. Misalnya dengan Baradae, sudah jelas mengatakan bahwa Efes juga menembak, tetapi dibantah. Kemudian ada kata-kata perintah yang tembak, katanya Baradae adalah itu, tetapi Efes membantah, saya hanya mengatakan hajar. Apakah itu salah satu bentuk tanggung jawab? Menurut aku tidak ya. Tanggung jawab itu adalah yang mengakui, pada saat mengakui juga terlihat dari actionnya. Actionnya selama ini, Efes itu berusaha mengalihkan pembunuhan ini menjadi pembunuhan yang spontanitas, bukan pembunuhan berencana. Padahal jelas-jelas ada banyak indikasi, misalnya sudah meminta Bribka RR melakukan eksekusinya tetapi ditolak, kemudian dipindahkan ke Baradae, kemudian juga ada senjatanya Joshua yang dibawa oleh Efes sendiri, kemudian ada senjata yang dibawa pisau ya dari KM, dari Magelang menuju ke Jakarta Selatan juga dibawa, serta ada hal-hal lainnya, itu sih sudah sangat jelas menuju ke pembunuhan berencana. Tetapi dia lagi berusaha menggoyang ini agar menjadi pembunuhan spontanitas, apalagi dengan dia menangis emosi, karena salah satu syarat pembunuhan berencana itu dalam melaksanakannya dan ada jeda waktu antara eksekusi dengan merencanakannya, dan ada bagian ketenangan. Menangis dan juga emosional adalah bagian yang bukan ketenangan, dan itu indikasinya adalah untuk merujuk ke pembunuhan yang spontanitas. Perjuangan-perjuangan dari tim kuasa hukum Efes dan juga PC menurut aku tidak logical thinkingnya nggak begitu oke. Harusnya kalau memang mereka mau mendapatkan keringanan, ya dengan satu syarat, yaitu adalah mantan hakim siapa Pak Lumbun ya kalau nggak salah ya, Gayus Lumbun, yang mengatakan harusnya si Efes ini memberikan manfaat seperti kayak JC, Justice Collaborator. Dia berani mengungkap oknum-oknum yang diduga juga melakukan banyak kejahatan-kejahatan demi memperbaiki kesatuannya dari Polri. Nah, kalau itu manfaatnya banyak didapatkan bagi negara, nah itu bisa mendapatkan keringanan. Tetapi kalau justru malah membuat drama-drama seperti ini, justru ini akan menjadi pertimbangan hakim yang memberatkan, dan justru bisa membuat dia dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ini adalah perkiraanku sampai hari ini. Kalau seandainya hakim dan timnya tidak ada doa-doa yang bersebaran di mereka, tapi agak sangat kecil kemungkinan ya, dengan kasus yang sudah mendapatkan perhatian sampai ke presiden. Kalau ada yang main-main, itu sih resikonya tinggi sekali. Itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus dari Brigadir Joshua ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Kapan kerap semuanya, bye-bye.